Di tengah gemuruh demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat, pilkada kali ini lebih mirip panggung sandiwara. Fenomena hantu kota kosong kian menyeruak di kalangan masyarakat luas. Ketika pilihan hanya jatuh pada satu pasangan calon dan kota kosong, ruang bagi pemilih untuk mempertimbangkan berbagai macam opsi menjadi terbatas. Untuk menjawab potensi kota kosong di Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan berencana mengusung calonnya sendiri. PDI Perjuangan bahkan mengajak partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju untuk bergabung. PDI Perjuangan bersiap untuk mengumumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana mengajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur. Namun PDIP tidak menutup kans untuk memerahkan Anies. PDIP pun terus membuka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Namun saat ini PDIP masih belum menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Pilkada Jakarta selalu menjadi sorotan utama dalam peta politik nasional Indonesia. Persaingan yang ketat antar kandidat dan syarat dengan kepentingan politik membuat peta politik Jakarta sangatlah dinamis. Saat ini peta dukungan terbagi menjadi 3 bagian. Seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. Total kursi yang mereka miliki mencapai 50 kursi. Sementara PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal untuk menarik dukungannya. Padahal total kursi yang dimiliki ketiganya mencapai 39 kursi. Di sisi lain ada PDI Perjuangan yang hingga kini belum memutuskan dukungannya. PDIP harus berkoalisi untuk bisa memajang calonnya. Lantaran kursi yang dimiliki di DPRD hanya 15, sehingga membutuhkan 7 kursi lagi untuk memenuhi syarat mengajukan calon sendiri. Menyikapi isu calon kepala daerah di Jakarta akan melawan kota kosong, kubu Anies Baswedan tidak mempermasalahkan rencana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus. Kubu Anies yakin skenario Ridwan Kamil melawan kota kosong tidak akan terjadi. Apakah nanti Pak Ridwan Kamil melawan kota kosong? Kami berkeyakinan hal ini tidak akan terjadi. Karena calon gubernur yang kami ajukan, Bapak Anies Rashid Baswedan, saat ini sudah mendapat 2 dukungan partai politik, yaitu PKS dengan jumlah kursi 18 dan Nasdem dengan jumlah kursi 11. Maka kalau dijumlahkan menjadi 29 kursi DPRD, di mana tiket pencalonan sudah lebih dari cukup. Dalam sejarahnya, kota kosong pernah menang dalam pilkada. Hal itu terjadi pada tahun 2018 dalam pemilihan wali kota Makassar.
Saat itu hanya terdapat satu pasangan calon yang maju, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi. Pasangan ini diusung oleh 10 partai politik, yakni Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, P3, PDIP, Gerindra, PKS, PKPI, dan PBB. Dari hasil rekapitulasi, pasangan Munafri Andi total mendapatkan 264.071 suara. Sementara kotak kosong berhasil meraih 300.969 suara. Atas kemenangan kotak kosong, pemerintah menunjuk Muhammad Iqbal Suhaib sebagai penjabat wali kota Makassar hingga pilkada dilakukan kembali pada tahun 2020. Sementara untuk di Jakarta, pakar kepemiluan Titi Anggraini menilai ada faktor yang membuat Pilkada Jakarta digadang-gadang akan melawan kotak kosong. Di antaranya adanya tukar guling tiket pencalonan dan pelaksanaan Pilkada tahun ini yang berdekatan dengan pelaksanaan Pilpres dan juga pembentukan kabinet baru. Kita selalu mengatakan partai itu orientasinya kemenangan elektoral. Makanya mengangkat orang yang populer, orang yang elektabilitasnya tinggi. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan bahkan di Pilpres kan. Di Pilpres itu ada yang kemudian kader inti partai malah tidak dicalonkan. Yang dicalonkan adalah kader yang elektabilitasnya tinggi, fenomena Jokowi sebut saja, di 2014. Berangkat dari kemudian Solo, langsung masuk ke DKI Jakarta, dan kemudian pencalonan Pilpres. Padahal dari sisi struktural elit misalnya, kader yang istilahnya kadarnya lebih tinggi, itu kan ada. Tapi kemudian elektabilitas dan popularitas di masyarakat menjadi pertimbangan. Nah, ini sekarang agak berbalik begitu ya. Selain memang posisi Anies Baswedan agak berbeda karena beliau bukan berasal dari partai politik, bukan kader partai, tapi yang bersangkutan itu kan mantan capres begitu. Jadi dari sisi sebenarnya elektabilitas dan penerimaan publik, dia menjanjikan kemenangan elektoral. Nah, tapi justru tidak mendapatkan tiket pencalonan. Ini pergeseran tren calon tunggal. Dan ini ternyata kalau dianalisis Mas David ya, tidak lepas dari tukar guling pencalonan juga. Nah, kalau kita boleh cek, kenapa partai-partai yang dari sisi karakternya sebenarnya tidak mengarah kepada calon tertentu, tapi tiba-tiba bisa jadi kasih dukungan. Nah, ternyata karena dia barter dengan dukungan untuk daerah lain. Itu yang saya sering sebut sebagai tukar guling tiket pencalonan begitu. Melepas tiket di satu daerah untuk mendapatkan tiket dukungan dari daerah lain. Nah, ini yang kemudian membuat koalisinya begitu gemuk dan bisa dikatakan obesitas dan menghasilkan calon tunggal begitu. Tapi saya kira di 2024 ini ada faktor tambahan lain. Faktor tambahan lainnya apa? Kita berada di tengah situasi pilkada pencalonan sebelum pembentukan kabinet. Nah, ini yang kemudian membuat koalisi pencalonan itu lebih solid untuk mengarah kepada koalisi mayoritas yang menghasilkan calon tunggal versus kotak kosong begitu ya. Erosi demokrasi tidak hanya disebabkan oleh pilkada melawan kotak kosong, juga disebabkan oleh faktor calon boneka yang dipersiapkan untuk memenangkan calon yang telah diskenariokan. Insight Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini. Kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami.